Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi yasir wa la tu'sir wa tabi'il khairat ajma'in wa ta'ala 'alayhi wa sallam karim iftah 'alaina futuhal 'arifin Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratis sabil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumuhu fid darain amin. Fasrul at-takassub bil Qur'an fasrul Amin ahammi ma yu'maru bihi ay yahdhara kullal hadirin dan istiqadil Qur'ani ma'isyatan yaktasib biha. Faqad jaa'a an Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wa la taqulu bihi wa la tajfu anhu wa la talghu fihi. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadri yata'ajjaluna wa la yata'ajjaluna. Wa rawahu Abu Dawud bi-ma'na min riwayat Salim bin Sa'd ma'nahu yata'ajjaluna ajrahum ma'madin wa inna bisma'atin aw nahwihima. Fasal baru at-takassub bil Qur'an. Mencari uang melalui Al-Quran. Takasub ini mencari mata pencaharian. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Jadi mengambil keduniaan ataupun uang melalui Al-Quran. Famin ahami ma yu'maru bihi, dan dari perkara yang paling penting yang diperintahkan adalah ayah bara kullal hadirin. Kita hendaknya sangat berhati-hati, sungguh-sungguh, betul-betul berhati-hati min ittikhadul Qur'ani ma'isyah, dari menjadikan Al-Qur'an sebagai mata pencaharian. Jadi kita dilarang untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai mata pencaharian. Al-Quran lebih tinggi daripada sekedar untuk dijadikan mata pencaharian. Yaktasibu biha, yang kita mencari keduniaan dengan tadi Al-Quran tadi ataupun dengan mata pencaharian itu. Apa riwayat yang melarangnya? Perjaan Abdurrahman bin Shiblin, dari Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, jangan kamu makan dengan Al-Qur'an tadi." Cari makan melalui Al-Qur'an, cari makan dengan Al-Qur'an. Nah, larangan ini, wala ta'kulu bihi, jangan cari makan dengan Al-Qur'an tadi. Larangan ini dari ulama usul fikih bisa larangan litahrim ataupun litanzih, ya, itu haram atau makruh atau lisyafaqah, karena sayangnya Nabi kepada kita ini, maka Nabi larang kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai ajang mencari makan. Wala tajfu anhu, jangan kamu tinggalkan Al-Quran, tak peduli dengan Al-Quran. Wala taghlu fi, jangan berlebihan dalam Al-Quran. Artinya berlebihan di sini adalah ya tadi menjadikan dia mata pencaharian juga. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber dunia dia, sumber mata pencaharian dia, itu betul-betul nggak boleh. Itu betul-betul tidak boleh, dilarang ya. Nanti ada hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, "Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi
berkata, "Iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi." Bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang mereka itu meluruskan baca Al-Quran tadi seperti meluruskan anak panah. Ya, kalau mana bengkok itu diluruskan betul, betul peduli ya. Ambil berat terhadap meluruskan. Nah, akhir zaman itu orang-orang itu lebih perhatiannya kepada meluruskan lafaz. Bagaimana penyebutan tadi, masya Allah ya. Ini bagus nih, satu segi ini bagus untuk meluruskan makhraj kita, makhrajul huruf. Tetapi menjadi suatu keburukan bagi ya, dalam hadis ini, suatu kaum kerja mereka hanya meluruskan lafaz Quran. Jadi waktu mereka habis untuk membenarkan lafaz, tapi tidak ada waktu lagi untuk mempelajari, memahami, membaca tafsir-tafsirnya ataupun mentadabburi Al-Quran, apakah kehendak Al-Quran tadi. Tidak ada waktu itu. Hanya meluruskan lafaz. Nah, ya. Jadi satu segi kita diperintahkan untuk membenarkan kualitas bacaan kita, belajar tajwid, belajar makharijul huruf. Tetapi satu segi ini khusus untuk para ustaz, yang ahli-ahli qiraat. Ya, jangan sampai kepedulian kita hanya tertuju pada itu. Itu sarana, bukan tujuan. Itu sarana, bukan tujuan. Ada memang beberapa orang yang kita jumpai yang keahliannya memang itu saja. Kalau ditanya apa maknanya, apa artinya nggak paham. Tapi umurnya habis untuk meluruskan makharijul huruf tadi. Nah, ini. Sehingga orang-orang yang terlalu peduli kepada lafaz dan huruf ini timbul dua. Yang pertama, merasa dia yang paling hebat, bacaan dia yang paling bagus. Selain dia tidak bagus, maka orang ini cenderung buruk sangka orang lain, ya, merasa paling hebat dan buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka itu berdasarkan ilmu, bukan prasangka. Ilmu dia mengatakan ini bacaan tidak benar, sehingga orang yang seperti ini cenderung sholat sendirian di rumah, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Alasannya apa? Alasannya imam di masjid tidak benar bacaannya. Jadi dia meninggalkan berjamaah bukan karena alasan dunia, alasan agama. Dia anggap ini alasan syariat. Imam itu tidak benar. Di belakang dia sholat asar saya. Jadi dengan ilmu dia, maka kata Allah, wa'adallahu ala ilm. Allah sesatkan dia atas dasar ilmu. Dia tahu tapi sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka berbuat baik dengan meninggalkan berjamaah di masjid, tidak datang ke masjid, sholat sendirian di rumah. Mereka menyangka itu yang baik. Daripada ke masjid gak sah, baik aku di rumah sah. Tipuan syaitan, tipuan syaitan. Apa dasarnya? Tadi hanya peduli dia kepada lafaz. Termasuk ya tanda-tanda kiamat ya, yang menyebutkan nanti akan datang suatu kaum yang fokus mereka hanya dalam membenarkan lafaz. Mereka tuh membenarkan lafaz tuh, satu lafaz itu betul seperti meluruskan apa nama. Itu saja. Dan sifat yang kedua apa? Ya ta'ajjalunahu wa la ta'ajjaluna. Mereka mengambil upah segera, ingin segera ambil upah dari Al-Quran. Tidak ingin mengambil upah di akhirat nanti. Ini artinya ta'ajjalun, yaitu ingin mendapatkan upah dari Al-Quran ini segera di dunia ini. Maknanya apa? Dapatkan uang, dapatkan harta, dapatkan kemuliaan, dapatkan pujian.
kemasyhuran dan lain-lain keduniaan di dunia ini. Mereka tidak mengharap dari Al-Quran ini keuntungan dan pahala nanti di akhirat. Jadi dibalas segera di dunia ini sedikit ini. Ya Rabbi, si gori itu. Maka pentingnya ya anak-anak kecil kita latih untuk benar baca Qurannya, benar. Ya. Nanti dia akan lanjut kepada memahami makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, lanjut kepada ilmu-ilmu batin, berbagi hati dia, belajar alim dia. Maka insya Allah ya Allah bimbing dia. Tapi kalau belajar Al-Quran ini tidak diteruskan, hanya stop di, maka saya bilang kalau anak-anak tahfiz nih stop di tahfiz rugi betul. Stop di tahfiz rugi betul. Takut-takutnya kamu nanti jadi yang Nabi kabarkan ini. Hanya kerja kamu, fokus kamu meluruskan lapas saja. Meluruskan lapas. Tapi apa kehendak Al-Quran tadi? Tidak paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu terus. Alhamdu itu je. Tapi apa makna alhamdu? Ngerti dia. Apa maknanya dia lagi tidak alhamdu ini? Kalau orang paham, alhamdu itu ditinjau dari ilmu nahwunya. Alif lam alif lam apa? Ditinjau dari segi usul fikihnya. Itu lafaz am. Ya, lafaz am itu apa maknanya? Meliputi keseluruhan segala puji. Apa artinya Pak? Alhamdulillah. Segala puji, dari mana segala? Tak ada kullu di situ. Dari mana dapat segala? Tadi salah kamu terjemahannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salah saja. Dari mana segala? Semua. Tak ada kullu di situ. Tak ada jami' di situ. Dari mana kamu bisa mengatakan itu segala? Alhamdulillah artinya satu pujian, mufrad, kalimat satu cuma. Kok ulama mengartikan seluruhnya itu segala puji? Apa maksudnya? Itu dari ilmu usul fikihnya. Ya, kalimat mufrad yang kemasukan alif lam maka yufidul umum, memberikan makna umum. Apa arti umum? Menyeluruh tanpa kecuali. Segala puji bagi Allah, pujian yang dahulu, pujian yang sekarang, pujian yang akan datang. Pujian yang dilimpahkan oleh manusia, dan dipujikan oleh malaikat, dan dipujikan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Seluruh pujian hanya lillah, lam lil mikian, hanya untuk Allah. Yang berhak dapat pujian hanya Allah. Kalau kita pahami itu satu ayat itu aja, masya Allah, kita kagum-kagum dengan Allah. Ya, terkagum dengan kebesaran Allah. Jadi enggak hanya sekedar meluruskan lafaz, tapi jangan salah pengertian. Lafaz itu betul, ya, meluruskan lafaz itu harus. Anak-anak kecil harus kita benarkan lafaznya. Ya. Tapi itu bukan tujuan akhir, Jangan berhenti di situ, insyaallah ya. Nah untuk yang sudah tua-tua nih, kayak mana Ustaz? Payah melurusin lafaz. Ya usaha semampunya. Tapi kalau nggak bisa, benar kita dapati para ulama, para mufti, syekh-syekh besar, kalau dibaca Quran jadi imam, jauh betul dengan ilmu tajwidnya, jauh betul dengan ilmu fasahahnya, kefasihannya, jauh, nggak ada masalah, ya nggak ada, ya nggak perlu saya buka di sini kan, nggak ada masalah, karena apa hati. Kepahaman yang berhubungan ta'alluq dengan Allah SWT-nya. Allah. Suatu saat Mama Ilyas rahmatullahi alaihi mendatangi satu madrasah. Mama Ilyas ini kan dia kan terkenal dengan lidahnya itu kaku. Agak ngomong tuh agak cedal, ya. Enggak lancar ngomong lidahnya. Maka kalau dia orang soleh, ya, pimpinan pondok itu meminta dia, Syekh, imam, suruh maju imam maghrib. Enggak kamu, enggak, berkah, ada tamu. Maka Ilyas, imam, dia baca Abang Ilyas, ya mulutnya enggak lancar, ya enggak sebagus yang mereka belajar itu. Habis sholat, habis selesai lama,
Ketika pulang Malaysia, satu orang dari murid tadi sama Syekh, kenapa kau suruh orang yang seperti ini jadi imam? Kenapa kau suruh orang seperti ini jadi imam? Bacaannya ya enggak ada bagus. Maka kata Syekh tadi, walaupun bacaannya kita kamu pandang itu enggak sebagus kamu, tapi hati dia ta'aluk dengan Allah enggak ada mengalahkan. Itu yang saya inginkan, dapat kerohanian dia itu bagi kita semua. Kerohanian hati dia itu menyebar bagi kita semua. Ya Allah. Jadi jangan sampai enggak sholat jamaah gara-gara. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran sebenarnya suatu kaum yang mereka membenarkan huruf-hurufnya seperti membenarkan meluruskan anak panah, dan mereka ingin mengambil upah segera di dunia ini, itu menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian, sebab menjadi makan dan dunia, dan tidak ingin mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kadang-kadang kita merasa senang kan, ada pengemis yang baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Yasin dia, tapi di depannya kaleng. Kita senang hebat dia pengemis Islami. Syariah. Nah, salah ya. Kena ancaman ini. Diam aja lah. Mau zikir jadi diam aja. Taruh depan. Daripada kamu baca Quran, berarti kamu termasuk orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Ya Allah. Wa al-Fudhal bin Amr radhiyallahu anhu qala dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Falamma sallama al-imam qama rajulun fatala ayatin min al-Qur'an thumma sa'al faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuh. Dari Fudhal bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata, dua orang laki-laki dari sahabat Nabi ini masuk ke masjid. Selesai sholat imam selesai salam, maka satu orang laki-laki berdiri baca Quran. Habis baca Quran dia minta-minta. Maka satu orang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akan datang suatu kaum yang mereka minta-minta dengan Al-Quran. Minta-minta dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang minta-minta dengan Al-Quran, fala tu'tuh, jangan kasih dia. Jangan kasih. Maka sebagai ulama di Pakistan berfatwa, orang yang minta-minta dengan Al-Quran haram dikasih. Nah, anak hadis ini. Tapi jumhur mengatakan tidak haram. Tidak haram. Tapi karena hadis ini nih, larangan kalau siapa yang minta-minta dengan Al-Quran, fala tu'tuh, jangan kasih. Kata Nabi. Nah, ulama yang mengatakan tidak haram, kenapa? Karena wa hadzal isnad munqati, ini sanad hadisnya terputus, tidak kuat, maka tidak menjadi sampai derajat haram. Kenapa? Karena Fudhal bin Amr tidak mendengar dari para sahabat, jadi terputus. Dia bukan tabi'in, tapi dia tabi'in. Fudhal bin Amr tabi'in. Dia bercerita tentang sahabat, kapan dia jumpa dengan sahabat. Jadi sanadnya munqati. Mungkin satu orang yang tidak disebutkan nama di situ, ya. Wallahu a'lam. Tapi tetap larangan ini keras. Jangan sampai kita membaca Al-Quran sebagai mata pencaharian. Wa amma akhdul ujrati ala ta'limil Qur'an. Nah, sekarang masalah yang kedua, adapun mengambil upah atau gaji atas dasar mengajar Al-Quran. Kita ngajar Al-Quran nih, kita dikasih gaji, bagaimana hukumnya? Tadi kan sengaja Al-Quran dijadikan mata pencaharian, itu nggak boleh. Sekarang ini kita mengajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apakah macam Iqra, Alif Bata, atau mengajar tafsirnya, atau mengajar tahfidz,
atau mengajar yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Jadi semua. Nanti. Faqad ikhtalafa al-ulama fi. Maka ulama ikhtilaf dalam hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Apa hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran? Boleh nggak kita dapat gaji dari mengajar itu? Ada dua pendapat. Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdil ujra alaih. Maka Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan bahwa dilarang mengambil upah atau mengambil gaji dari mengajarkan Al-Quran. Ini adalah pendapat jamaah dari ulama, di antaranya Imam Zuhri, Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi yang asli haram hukumnya mengambil upah dari ta'lim Al-Quran. Ustaz-ustaz yang ngajar di pondok haram dapat gaji dari itu. Asli mazhab Hanafi. Ya. Wa jama'atin annahu yajuzu idza lam yashtarit. Satu jamaah, satu kelompok lagi mengatakan boleh mengambil upah dan gaji dengan syarat tidak mensyaratkan. Dengan syarat tidak mensyaratkan. Artinya apa di awal? Ustaz, saya mau ngaji, Ustaz. Boleh 9 juta ya. Itu namanya disyaratkan. Kalau tidak ditarif, tak disyaratkan, maka di akhir bulan dia ngasih, boleh. Tak ada syarat di awal, itu boleh. Kalau disyaratkan, tidak boleh. Bahwa Hasan al-Basri wasy'abi, Ibnu Sirin, Mu'atha, Malik, wasyafi'i wa akharun. Itu adalah pendapat Hasan Basri, Imam Sya'bi, Ibnu Sirin, dan Imam Atha, Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i boleh ngambil upah, boleh dapat gaji dari mengajarkan Al-Quran. Nah, lembut-lembutnya sedikit. Dan fatwa zaman sekarang, wal fatwa ala qauli Syafi'i, dan fatwa zaman sekarang, baik fatwa dalam mazhab Hanafi pun, dalam empat mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, empat mazhab seluruh dunia sekarang, fatwa menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu boleh mengambil upah atau gaji dari mengajarkan Al-Quran. Karena zaman begitu berat sekarang ini. Ya. Jadi ulama-ulama di Pakistan pun ulama Hanafi, tapi mereka mengambil fatwa atas mazhab Syafi'i yaitu boleh mengambil gaji dari ta'lim Al-Quran. Awalnya dulu mereka berpendapat haram hukumnya dapat gaji dari Al-Quran. Bagaimana saat kita tidak ada waktu lagi untuk cari-cari nafkah, dari pagi ngajar pada subuh, boleh ngajar sampai pada isya. Tak ada waktu kita untuk mencari dunia, cari nafkah. Waktu kita full untuk ngajar Quran. Bagaimana? Kamu tuh digaji, katanya boleh kamu dapat gaji bukan karena Qurannya, karena waktu kamu. Jadi kamu dibayar karena waktu kamu. Itu pendapat yang pertama, fatwa yang pertama. Jadi dibayar atas ganti waktu. Ya, jadi kalau kita ini kan dalam fikih kan ada sesuatu yang balance, seimbang. Sini al-qurban dan al-qurban. Maka kalau ini uang dengan Quran nggak boleh. Tapi uang dengan waktu boleh. Jadi uang ini kamu ambil, waktu kamu berikan. Tapi kalau uang dengan Al-Quran, Al-Quran kamu kasih, kemudian uang kamu ambil. Jadi alat jual beli Quran ini tidak boleh. Jadi diberikannya uang ini pada kamu karena apa? Kan dasar waktu kamu yang habis karena ini. Itu yang pertama. Tetapi ulama melihat di sini ada sedikit cacatnya di sini. Gimana? Kadang-kadang ustadz ini terlambat 5 menit, kadang terlambat 10 menit. Kadang-kadang dia ada urusan, anaknya sakit atau istrinya minta tolong. Kadang-kadang dia sakit, dia nggak masuk. Sedangkan gaji tetap misalnya 2 juta sebulan. Padahal waktu dia ada yang tidak diisi dengan Al-Quran tadi, ta'lim tadi. Bagaimana itu? Oh, berarti gak tepat ini. Berarti dia zolim ini. Berarti dia masuk yang mengambil yang bukan hak dia. Berapa yang dia kurangi dari waktu itu, dia harus kembalikan. Itu harusnya. Kenapa? Karena uang ini diberikan pada kamu pengganti waktu, tapi kamu tak berikan waktu itu pada dia. Tak fullkan, maka kurangnya harus kamu kurangi. Itu fatwanya. Sulit.
Akhirnya apa? Mau nggak mau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh mengambil upah gara-gara Al-Quran. Itu dasar awalnya. Itu kata Allah, ikhtilaf tu rahmat. Ini di sini nih, ikhtilaf rahmat. Di sinilah ya, di sinilah. Ada ulama yang mengharamkan, Abu Hanifah haram betul, ya. Imam Syafi'i menghalalkan, membolehkan. Nah, tapi yang takwanya apa takwanya? Takwanya enggak ngambil. Kita kalau bicara masalah fatwa itu jalan terakhir, ya fikih itu fatwa, jalan fatwa. Tapi yang jalan takwa itu dikembalikan kepada hati masing-masing. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika hari pertama jadi khalifah, dibilang sama Sayyidina Umar, bagaimana saya makan? Dulu saya berdagang, ada waktu untuk dagang. Kalau saya jadi khalifah ini, tak ada waktu lagi untuk ngurus perdagangan saya. Sibuk ngurus umat. Dari mana saya menghidupkan keluarga saya ini? Maka kata Sayyidina Umar, kamu dikasih gaji dari Baitul Mal. Ada sesuatu kamu itu. Maka dia awalnya menerima dari Baitul Mal sebagai ganti dia nggak bisa ya berdagang tadi. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia panggil Sayyidina Ibu Aisyah, Aisyah saya punya tanah di Padang, tanah di Khaybar. Kalau saya meninggal dunia, maka tanah itu kembali ke Baitul Mal sebagai ganti gaji yang saya ambil. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifah, Ibunda Aisyah menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Umar mengatakan, sungguh bapakmu telah membuat orang yang mengikutinya capek, tak bisa mengikutinya. Sehingga dia ada hutang pada Islam. Dia merasa saya ngambil gaji daripada khalifah ini tak layak. Memang waktu saya adalah untuk agama, waktu saya ini adalah untuk Allah. Saya minta gaji, tak layak. Maka tanah saya serahkan saya Baitul Mal. Dan itu terjadi di masa Maulana Zakaria. Maulana Zakaria rahmatullah alaih awalnya ngajar di Saharanpur. Dari Saharanpur di India. Awalnya dia ngambil gaji tapi hatinya tak tenang. Ya Allah. Nah, ini ngajar Quran, ngajar hadis tapi ngambil upah. Tapi terpaksa, enggak ada apa-apa lagi. Gimana anaknya makan, istrinya makan, tak ada pencarian. Dia terima gaji, tapi sebelum dia meninggal dunia, ya, dia kan punya usaha kecil-kecil, usaha jual buku, toko buku. Maka dia sebelum dia meninggal dunia, dia kumpulkan uangnya dan seluruh tabungannya, bilang sama anak perempuannya, nanti kalau saya meninggal dunia, balikan uang ini semuanya ke madrasah, ke pondok pesantren, sebagai ganti gaji yang telah kami selama ini. Sehingga dihitung tak ada lagi dia hutang pada pesantren. Dari awal dia ngajar sampai akhir dia ngajar, terbayar semua. Allahumma arzuqna minhu. Semoga beri kita sebab seperti itu ya Allah. Takwaan ya, ini ketakwaan. Jalan takwa tadi yang saya jelaskan. Kalau takwanya betul-betul kita enggak ngambil dari Al-Qur'an. Jadi kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala upaya di akhirat Allah kasih. Tidak ingin balasan di dunia ini. Ya Rabbi. Idza syaratahu ijaratan sahihatan. Yang tadi itu jadi ada 3 pendapat. Pertama, betul tidak boleh. Yang kedua, boleh tapi tidak disyaratkan. Boleh tapi tidak disyaratkan. Itu adalah pendapat Hasan Basri dan Sya'bi dan Ibnu Sirin. Sya'bi, Hasan Basri dan Ibnu Sirin. Pendapat yang ketiga adalah walaupun disyaratkan boleh dengan syarat ijarah, syaratnya sahih. Syaratnya sahih, benar. Ya. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang Syafi'i Maliki lebih ringan lagi, itu boleh ngambil upah, ngambil gaji dari ngajar Al-Quran walaupun disyaratkan di depan. Saya mau ngajar kamu tapi sebulan 2 juta. Setuju? Setuju Ustaz? Kayak jual beli. Setuju? Oke, deal. Boleh. Kalau boleh syaratkan. Itu pendapat Imam Syafi'i.
Maka zaman sekarang kan Ustaz berapa Maisha bulanan di pondok kan? Rasanya lagi. Kalau kami kalau ya lalanya di depan berapa bulanan dan sengaja lah. Sengaja lah. Tapi itu diperbolehkan. Al-Imam Syafi'i begitu lembut Imam Syafi'i. Allah jadi mudah sekarang seluruh dunia ini. Wahtajja man mana'a hadits Ubadah bin Samit. Orang yang melarang dia, orang yang mencegah atau mengharamkan mengambil upah dari Al-Quran, apa dalilnya? Hadis Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan min ahli Suffah Al-Qur'ana fa'ada lahu qausan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min nar faqbalha. Bahwa suatu saat Ubadah bin Samit pernah mengajarkan ahli Suffah Al-Quran. Ya, pernah mengajarkan dia Al-Quran. Kemudian setelah berapa lama orang tadi itu yang diajarkan menghadiahkan kepada Ubadah bin Samit itu busur panah. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil busur panah? Kenapa? Dulu saya pernah mengajar dia Al-Quran, dia kasih hadiah saya gara-gara taklim tadi, ngajari Quran dia tuh. Maka kata Nabi, kalau engkau ingin dikalungkan dengan api neraka dari kiamat, ya, dengan jadi api neraka, ambillah. Kalau mengambil busur panah tadi akan dikalungkan kepada kamu dari kiamat, ya kamu dari api neraka. Ambil. Ancamannya berat kan? Seluruh ancaman dengan neraka, seluruh ancaman dengan murka Allah pasti haram. Nah, itu kaidah usul fikih. Saya Bapak ingin belajar ya, tahu sedikit. Nah, saya buka dikit-dikit. Kalau ada ancaman tadi apa akibatnya? Neraka atau murka Allah. Jelas itu adalah haram. Jelas itu adalah haram. Hadis inilah yang menjadi dasar Imam Abu Hanifah mengatakan haram hukumnya mengambil upah dari Al-Quran. Okay. Wa ajabal mujawizuna an hadithi Ubadah bin Jawabain. Dan orang-orang yang membolehkan mengambil upah dari Al-Quran, apa dalilnya? Imam Syafi'i membolehkan. Enggak tahu hadis ini. Apa Imam Syafi'i enggak tahu hadis ini? Tahu. Kamu enggak ambil pendapat dari hadis ini? Dia jawab dengan dua jawaban. Hadis ini dijawab dengan dua jawaban. Dan banyaknya hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang mengatakan sesungguhnya perkara yang paling berhak untuk kamu ambil adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Ada juga hadis itu. Yang paling halal untuk kamu ambil adalah dari Al-Quran. Apa Imam Syafi'i mengatakan orang yang dapat boleh? Ada dua jawaban. Pertama, fi isnadihi maqala. Hadis ini bermasalah dalam sanadnya. Artinya kesahihannya masih diperdebatkan. Kalau hadis tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, hadis yang tidak sahih tidak bisa dijadikan dalil hukum. Boleh jadi fadilah, keuntungan beramal boleh, tapi dasar hukum halal haram tidak boleh. Itu kalau hadis itu turun saja dari kesahihan. Kemudian yang kedua, jawaban Imam Syafi'i adalah annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiqa syai'a tunnu ilahi ala sabilil 'iwad falam yajuz lahu al-akhdhu. Bahwa Ubadah bin Samit ini awalnya mengajarkan ahli sufa ini adalah tabarru'. Apa nama tabarru' ini? Sukarelawan. Ya. Tak ada omongan, tidak ada keinginan untuk dapatkan balasan dan upah ataupun gaji. Yang sukarelawan dia ngajar, maka dia enggak berhak untuk dapatkan apa-apa dari dia, kan apa sukarelawan. Kemudian dia menghadiahkan anak panah ini, busur panah ini kepada dia ala sabil sebagai pengganti taklimnya. Awalnya dia enggak berhak, kemudian diberikan sebagai pengganti taklimnya tadi. Maka falam yajuz lahu akhsu, maka enggak bolehlah bagi dia untuk ambil. Kenapa? Karena dia kasih sebagai pengganti taklim. Padahal awal taklim untuk sukarelawan. Maka bi khilafi man yaqida ma'ahu ijaratan qabla ta'lim.
Lain halnya dengan di awal sudah disepakati. Saya ngajari kamu belajar dengan saya selama sebulan bayar 2 juta ya. Ada kesepakatan, setuju. Itu beda. Dengan awalnya sukarelawan, kemudian dibayar, itu lain lagi. Jadi hadis ini bagi orang-orang yang sukarelawan, ikhlas, maka tidak boleh dia mengambil upah. Tapi kalau sudah dari awal ada kesepakatan untuk minta digaji, maka halal hukumnya mengambil. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hukum ya. Tadi mengajar Quran. Hukum sekarang maaf ini agak sedikit. Tapi kita ini bukan ini ya. Bukan bab fikih ini. Tapi ke depannya akan banyak fikih ini. Karena kita ini kan ngaji at-tibyan dari awal ini banyak tasawuf, tauhid ya. Tapi ke depannya akan banyak lagi hukum fikih karena berkaitan dengan Al-Qur'an. Mulai masalah hukum fikihnya. Hukum sekarang, hukum bagaimana? Tadi ta'lim Quran, ngajari Quran, ngajari hafiz, ngajari ngaji Iqra atau ngajari pondok itu kitab. Ya, boleh enggak? Boleh enggak? Dapat upah? Boleh. Oke. Bukan fatwa dalam mazhab Hanafi pun boleh. Sekarang pada masalahnya bagaimana hukum mengambil upah dari imam menjadi imam? Bagaimana hukum mengambil upah dari muazin? Tuh. Sama juga istilah ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh karena karena sholat adalah amal kamu pribadi. Sholat kamu imam tetap kamu sholat kan? Apa jadi imam kau digaji kamu? Ada yang bilang sholat itu amal kamu pribadi. Azan juga amal pribadi kamu. Enggak. Ngapa kamu digaji? Ada yang tidak boleh. Tapi ada ulama yang berpendapat boleh ya. Kenapa? Karena tadi kita mengikat waktu dia. Imam ratib ini dia nggak bebas pergi kemana-mana. Harus memikirkan sholat sebelum zuhur lah balik, asar lah balik, maghrib lah balik, isya lah harus di masjid, semua di masjid. Waktu dia nggak bisa bebas terikat. Maka dengan dasar itulah kita menggaji dia boleh. Jadi muazin nggak bebas dia cari. Kalau kita freelance kan enak kan? Kapan mau dapat panggilan pergi. Nggak ada pikir sholat. Tapi kalau muazin siapa nanti yang azan di masjid? Nah, karena waktu sudah terikat dengan masjid, maka kita menggantinya dengan gaji tadi. Insyaallah boleh lah. Boleh lah naik gaji kan. Itu jalan fatwanya. Kalau jalan takwanya, itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Dunia akhirat ter. Ada pertanyaan? Bab habis. Ada soal? Soal jual beli mushaf Al-Quran. Bagus. Hukum jual beli mushaf Al-Quran nanti masuk dalam hukum jual beli Al-Quran. Hukum jual beli Al-Quran. Kabarnya? Boleh ya, boleh. Ada yang mengatakan kalau Quran jangan ditawar. Jangan ditawar. Jangan ditawar. Ada begitu kan? Iya, benar tuh. Itu takwa. Kalau tahu gak gitu penjualnya enak-enak lebih besar kan. Ya penjual jangan jual bilang kan. Harga diri. Boleh itu. Jadi bukan kita kertasnya ini kualitasnya lain lagi dengan kertas yang seperti ini. Jadi kita membeli kualitas kertasnya. Sebenarnya Al-Quran itu tak bisa diganti dengan dunia isinya di seluruh dunia ini. Kita beli situ Quran nggak ada apa-apanya ya. Kalau memang mau kita adil untuk menghargai Al-Quran. Jika kadang kita beli kertasnya, kembali percetakannya, usaha dalam mencetaknya. Maka barang itu sama hukumnya dengan barang yang lain, dengan kitab yang lain. Ruqyah bertarif. Iya. Tadi sebenarnya kalau ruqyah ini lain lagi masalah nih, ruqyah bertarif ya.
Kalau tadi mengajar Al-Quran, sekarang ruqyah. Ruqyah ini bertarif kalau pribadi saya nggak senang, saya nggak suka. Ya. Ruqyah baca Quran aja, baca Quran tanpa ditarif. Kalau dikasih terima, karena tadi tak ada syaratnya, ada syarat di depan, tak ada syarat di depan. Bila ada syarat, saya termasuk orang yang tidak suka kalau ruqyah ditarif. Sama seperti mereka bertarif. Ya Allah. Oh, itu perlu saya Ya, tanya sama sesuatu lain itu boleh. Tapi kalau dia ada di depan syaratnya, Kalau ditanya Bisa tarif tak jauh-jauh 15.000 ke situ mana tak? Jauh kumpi kan tak? Apa surga? Wah itu dah jalan nak tarif tu tak? Cuma tu lah. Dekat dia tak. itu ya. Kalau umat ini dibawa ke jalan fatwa, pasti umat tidak akan mampu untuk mengejarnya. Bagus tuh kalau ulama ini membawa umat ke jalan takwa. Dia akan terus naik menjadi takwa tadi. Pertama ini siapa terlampaui fatwa. Jadi fatwa ini jalan garis pinggir. Kalau takwa jalan tengah. Dari jalan tengah ini kalau tergelincir masih di sini, tergelincir masih di sini. Kalau fatwa gelincir sedikit jurang dia. Nah, ini bahaya fatwa. Jangan bermain di garis fatwa. Bahaya. Itu jawaban. Kita bawa diri kita ke jalan takwa, ke garis takwa. Ada ditanya ke Pak Sentiar ini. Tadi kan nggak ada waktunya apa sih? Jadi tulisannya dia artinya nggak ada waktunya. Selantur lah berapa? Baik pada ya. Ini bagaimana mau itu? Tapi kan nggak ada kesepakatan. Tapi dia ngomong, ya, silakan kelasnya gitu kan. Nah, apakah itu termasuk? Gak di depan, itu gak di depan. Hah? Gak di depan itu kan. Tak disyaratkan, Iya. tak disyaratkan. Tulis spanduk syarat. Tadi kalau fatwanya ulama pasti di situ pasti ada yang membolehkannya. Seluruh pendapat itu sudah ada semuanya ya. Kalau fatwa Kita kan kayak itu juga kan tiap pasien itu kan tidak pernah bisa tuh tiap mau pulang kan langsung dikasih amplop gitu tanpa saya minta. tidak kalau disyaratkan Tidak ada kan malam kan Tanya kalau kita ada mata pencarian lain ya seperti kita punya kerja lain, kita punya sambilan, bagus kita tidak ada ngambil. Ya, tolong ditolong ada kesurupan ya keluarga saya. Kita sudah baca Quran ya. Keluar Alhamdulillah itu jangan kita ambil. Ini fokus kita ambil hadis yang dekat kepada Muhammad ini. Kalau ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, ambillah. tapi kan ada pernah waktu malam itu kan Kalau kita nggak ada kerjaan lain itu jadi kerja kita, tapi itu yang bagus kan, yang nggak bagus, ya. Ada beberapa pekerjaan yang dalam hadis itu kalau kita miskan kan kerjaan yang tidak bagus, Nabi tidak senang. Berarti apa? Samanul hir khabith apa dia? Bukan. Jual beli kucing khabith. Kasbul hajjam khabith. Hasil daripada bekam adalah khabith. Khabith ini buruk. Adalah mengartikan haram, adalah mengartikan tidak bagus, berdayang, kotor. Terus tiga perkara yang khabith tadi. Pasti ada lagi. Itu bagus, sebaiknya enggak jadi mata pencaharian. Sama seperti ini kalau di Pakistan pun juga ya kita ditarget oleh para guru-guru kita, kalau kamu nanti ngajar di madrasah maka usahakan kamu ada juga pencaharian atau usaha lain selain dari madrasah, sehingga kamu bisa sedikit kamu bisa melepaskan diri kamu daripada gaji madrasah.
target juga gitu, bukan hanya menunggu gaji bulan rasa. Ya, ketika punya apa usaha lain di luar itu Maulana Zakaria kan, dia punya usaha jual beli kitab, itulah usaha dia. Ya, insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.